Indonesia menang, semua senang. Wow, kata itulah kita sematkan untuk timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Filipina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini pertandingan yang cukup sengit, guys. Dari pertandingan ini bisa kita lihat bahwasanya Filipina ini kuat, guys. Jadi kita sadar kenapa kemarin itu Malaysia bisa kalah, akhirnya terjawab. Bahkan Indonesia aja pun kesulitan untuk membongkar pertahanan daripada timnas Filipina. Dan gol semata wayang yang dicetak oleh pemain Filipina, yaitu gol bunuh diri, itu juga lahir bukan dari skema permainan atau mungkin kita bisa bilang dari build up serangan, tetapi dari throw-in, lemparan ke dalam. Ya apapun ceritanya, menang tetaplah menang. Tapi kalau kita lihat tadi dari segi pertahanan, bagaimana pertahanan daripada Filipina yang begitu rapat, jadi wajar aja kemarin mereka bisa clean sheet dari ketika menghadapi Malaysia, dan Malaysia frustasi tidak bisa membobol gawang Filipina. Karena selain daripada pertahanan mereka yang bisa kita bilang cukup solid, kipernya juga GG, guys. Serius, kipernya keren kali. Berapa kali peluang timnas itu gagalkan, ya berhasil digagalkan, itu gara-gara siapa? Kipernya. Tendangan Rehan Anan, tendangan Arkan Kakak, padahal udah auto position dia masih juga dapat. Ini kiper daripada Filipina ini tadi sepintas aku melihat macam siapa yang influencer Indonesia yang di Australia, siapa? Bimo ya, Bimo. Mirip Bimo tadi, agak-agak jauh aku ngelihatnya. Entah aku aja yang merasa atau kalian juga merasa gitu ya kan. Nah tapi yang jelas guys, serius, ini Filipina gila, improve banget permainan mereka. Dan ternyata kenapa mereka bisa kayak gini? Karena sebagian daripada Filipina, hampir setengah, itu diikutkan dalam kompetisi tertinggi Liga Filipina. Jadi mereka udah mulai terasah kemampuan mereka serta mental mereka. Makanya mereka itu pede ketika menghadapi Malaysia dan Indonesia. Karena semula kalau kita pikir ya, di grup ini yang bakal menjadi pemuncak klasemen dan runner up itu antara dua, kalau nggak Indonesia Malaysia, itu dua. Filipina dan Brunei tak dianggap sebelumnya. Ternyata setelah melihat pertandingan tadi, gila. Kayaknya Filipina ini betul-betul harus diperhitungkan. Dan Filipina sebenarnya tidak terlalu gusar karena mereka pasti bakal menang besok ketika menghadapi Brunei. Yang paling ketar-ketir adalah Malaysia. Mau nggak mau mereka itu harus menang atas Indonesia. Kalau mereka seri atas Indonesia di pertandingan selanjutnya di hari Senin, maka mau tidak mau mereka akan gugur, guys. Seperti itu. Gila. Apalagi tadi di pertandingan ini ya, saking sengitnya, intensitasnya cukup tinggi, itu 20 menit terakhir tadi tuh gila sih. Perputaran bola itu, gesit. Di babak pertama juga asik banget kita nontonnya, serius. Ini memang betul-betul jadi partai final yang kedinian sih, ya kan? Serius, karena memang, tapi kalau misalnya kita lihat, Filipina jarang sekali menyerangnya. Sekali menyerang juga pun mengandalkan counter attack sesuai dengan planning mereka atau mungkin rencana mereka. Ketika menghadapi Malaysia juga seperti itu, mereka juga ingin menerapkan hal yang sama ketika menghadapi Indonesia. Bedanya Indonesia dari segi pertahanan tidak melakukan kesalahan yang seperti Malaysia lakukan. Jadi pertahanan kita juga solid karena ini juga didukung dengan pemain bertahan kita yang mungkin sudah berpengalaman. Sebagian daripada mereka bahkan juga sudah terjun di Piala AFF senior, kayak Kakang, kayak Kade. Ini kan dua pemain yang pernah main di Piala AFF zaman Sintayong di bulan Desember kemarin ya. Jadi mereka tuh ya dari segi mental sedap gitu loh. Mereka tuh berani. Bahkan lihat bagaimana mereka itu bermain 1-2-1-2 dari kaki ke kaki di lini pertahanan. Dan akurasi umpannya aku salut sih, pas tap-tup tiki-taka. Bahkan komentator tadi sempat cenut melihat bagaimana pemain bertahan kita itu yang sangat-sangat lihai bermain 1-2-1-2 di lini pertahanan. Karena kita punya semacam trauma, kan, takutnya salah umpan atau mungkin nggak nyampe umpannya dipotong dan berujung petaka dan jadi sebuah gol. Ternyata itu dibuktikan sama pemain bertahan kita bahwasanya mereka ready untuk bermain build up dari bawah, dan kelihatan mereka cukup tenang dan cukup optimis ya, sehingga mereka pede untuk memainkan bola meskipun di lini pertahanan dan meskipun di press sama Filipina. Karena kita tahu Filipina gila sih ngepresnya kan. Banyak pemain kita itu kesulitan sebenarnya membangun serangan gara-gara
pressing daripada Filipina. Ternyata Indonesia mungkin sudah mempelajari itu. Makanya salut juga untuk pelatih Gareth Van Aanbak yang berhasil mengajarkan kepada pemain timnas kita ini bagaimana keluar daripada tekanan atau pressing 2 atau 3 pemain dari timnas Filipina ini, guys. Dan kelihatan bagaimana pemain kita itu kayak udah mulai tahu ketika bola mau datang, mereka udah langsung berpikir bakal bola ini akan diumpan kemana gitu. Nah, sebelumnya kita itu kan kesulitan kalau udah kayak gitu. Ketika diumpan kita terlambat mikir, kontrol dulu baru mikir. Terakhir udah kerebut. Nah, sekarang pemain kita itu ketika mereka sebelum mendapatkan bola, mereka sudah berpikir dan akhirnya langsung disuplai itu bola. Nah, ini salah satu positif yang aku lihat bagaimana Gareth Van Aanbak itu mengasuh timnas U23 ini, guys. Nah, di sini ada hal yang unik ya, bagaimana kita lihat akhirnya lemparan ke dalam juga mulai difamiliarkan lagi, mulai lagi diterapkan, dan ini mengingatkan aku dengan Coach Sintayong dengan Pratama Arhannya. Sebenarnya juga ini sering dilakukan oleh Robby Darwish, baik itu di Persib Bandung maupun juga di timnas, dan di Piala AFF kemarin juga sempat juga dilakukan oleh Robby Darwish kan gitu. Nah, kali ini aku ngelihat ini betul-betul menjadi senjata yang mematikan, dan kayaknya nanti juga kayaknya perlu tuh di round 4 itu sesekali memainkan Pratama Arhan deh. Siapa tahu ini bisa jadi senjata tajam kita, dan kalau bisa mana tahu udah agak baik kan PSSI, Patrick dan Helkan Bagot, panggil aja pun Helkan Bagot nggak apa-apa lah, karena ini menyangkut daripada Piala Dunia yang depan mata. Seperti itu, guys. Nah, di sini juga kalau aku ngelihat ya, skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia ini cukup mewah, guys, serius. Ini bisa kita bilang hampir mayoritasnya senior yang udah menjadi tulang punggung di klubnya masing-masing, dan juga udah pernah main di Piala AFF di bulan Desember kemarin. Jadi ada juga berkah dan efek hikmahnya ya di balik PSSI dan juga Sintayong memakai pemain-pemain muda di Piala AFF kemarin, yang mana ketika turun di U23 mereka pasti lebih percaya diri. Kenapa? Ya mereka lawan timnas senior Filipina kemarin aja udah mereka lawan, apalagi yang juniornya, mereka pasti lebih pede. Ya ternyata selain daripada itu ada juga keburukannya, apa itu? Sintayong dipecat jadi ya. Iya. Walaupun sebenarnya bukan itu faktor utamanya, tapi karena komunikasi katanya. Walaupun aduh bingung juga ya kan masalah komunikasi. Soalnya kata JJ bukan komunikasi ya kan. Oke, kita move on dari situ. Nah, tadi di sini unik juga ya, ternyata Filipina juga punya semacam lemparan ke dalam yang mirip dengan Robby Darwish ya. Gila, mirip-mirip banget tadi tuh, dan cukup berbahaya. Bahkan tadi hampir cenak-cenik juga kita nengoknya lemparan ke dalam Filipina kan, tapi tidak sekuat dan tidak seakurasi lemparan daripada Robby Darwish, apalagi Pratama Arhan yang betul-betul gila sih lemparannya. Nah, di sini juga Ardiansyah tadi kiper daripada timnas U23 sempat melakukan save ya, tapi tidak terlalu banyak lah, tidak sebanyak kiper Filipina yang jatuh bangun ya untuk menyelamatkan gawangnya. Yang jelas di sini aku sangat mengapresiasi dua back asal Bali dan juga Persib Bandung, Kakang dan juga Kadek Arel yang betul-betul solid, ditambah lagi back Persija ya, yang full back sebelah kiri Doni Tripamungkas ini gila sih. Jadi wajar dia keren mainnya di Persija, dia keren, apalagi di timnas kemarin itu jadi ajang debut dia, itu dia membuktikan diri dia itu layak, dan akhirnya main di kelompok umur U23 dia makin layak lah, makin pede dia, karena di senior aja dia udah menghadapi Myanmar, menghadapi Filipina yang seniornya, apalagi yang kelompok umur, pasti dia jadi lebih pede. Kelihatan bagaimana Doni Tripamungkas juga sedap kali mainnya, tapi sayang sekali tadi dilanggar, dia takut kalah, takut cedera dia tadi ya kan. Baru juga tadi Alvarez Buffon tadi kayak macam di awal masih kurang ya, dalam artian kurang di sini adalah mungkin masih karena sebelumnya itu kan Ahmad Maulana yang diturunkan starter, dan ini mungkin dia agak nervous. Tapi tadi aku melihat gini ya, kekurangan pemain-pemain kita itu bukan hanya Alvarez ya, tapi kebetulan tadi aku ngeliat juga Alvarez, tapi sometimes juga ada kayak Robby Darwish juga, kadang Ryan Hanan juga, Arkan Kakak juga, yang mana itu kebanyakan pemain timnas kita ini jago untuk dribbling, jago untuk ngelewati. Nah, ketika udah terlewati itu semua pemain, tinggal crossing. Kebanyakan pemain kita tuh nggak nengok dulu ya sebelum crossing. Jadi kalau udah mau crossing itu pasti langsung asal crossing aja, kayak asal-asal aja, yang penting tendang aja gitu. Terakhir apa? Capek-capek dia ngelewati pemain tadi itu, udah menghasilkan peluang, tiba-tiba nggak tepat sasaran. Terakhir apa? Kayak sia-sia. Ditangkap kipernya lah, yang mudah dihalau sama backnya lah.
Beda kelihatan kalau misalnya pemain luar kan, kalau misalnya mereka mau crossing, pasti mereka pantau dulu mau kemana diarahkan bola ini. Nah, kebanyakan pemain kita ini udah berhasil melewati pemain dan mereka tidak ngelihat siapa yang mau mereka umpan. Kebanyakan langsung nendang aja, yang penting ke tengah. Nah, itu yang aku ngelihat tadi. Nah, aku kembalikan pada kalian mungkin bisa komen di kolom komentar, kalian memantau itu juga nggak? Atau kalian enggak bang, mana ada, akurasinya mantap kok dapat kok gitu ya kan. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Kadang yang aku sampaikan bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi kan ayolah kita sharing apa ya, namanya point of view tentang pemain-pemain timnas kita ini selagi untuk kebaikan, seperti itu. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana Tony Firmansyah, pemain Persebaya ini, salut kali aku, asli gila. Di mana-mana ada dia, depan, belakang, tengah, semua ada Tony Firmansyah. Ini mungkin salah satu pemain terbaik untuk di pertandingan kali ini. Tapi tadi hampir aja dia ya, untung nggak ada VAR. Kalau ada tadi, wah bahaya, kena kartu juga itu kawan itu ya kan. Tapi aku salut juga nih wasit ya. Di satu sisi kita salutnya gini, enak kita nonton permainan ini. Kenapa? Nggak banyak waktu habis itu gara-gara peluit. Jadi intensitas permainan itu tinggi, cepat, tup-tap. Karena ada pelanggaran dikit, nggak dianggap, yaudah lanjut, yang penting main, nah gitu. Karena kan sering sekali kita nggak asik nonton bola itu sikit-sikit pelanggaran, terakhir bosan nggak nunggunya, banyak pelanggaran, banyak berhentinya ya gitu ya kan. Tapi di sini asiknya, wasitnya itu kayak udah ayo main cepat, wah jadi kita sedap ditawarkan permainan yang cukup agresif dan juga kecepatannya itu luar biasa. Bahkan tadi komentatornya komen kan, wah ini mantap nih pertandingannya kan, intensitasnya cukup tinggi, salut dia kan gitu. Nah, tapi kekurangannya itu tadi, rentan banyak ada pelanggaran yang harusnya berbuah kartu, terakhir nggak jadi kartu. Contoh kayak Hoki Caraka tadi kan, mungkin bisa jadi tuh, kan cederanya ngeri tadi tuh, bisa jadi kartu merah pun malah kan, dari belakang, baru juga dari siapa lagi, tidak ada pemain kita dilanggar. Cukup keras, Rehan Hanan ya kalau nggak salah tadi itu juga keras. Nah, tapi kan gara-gara sudah makanya jadi ada yang komen tuh gini, ini tunggu kartu merah, tunggu patah kaki dulu ini baru tuh kartu merah, netizen ngomen kayak gitu. Tapi ya itu tadi lah kekurangannya. Jadi wasit tidak memberikan, tidak mudah-mudah memberikan kartu merah. Oke, selanjutnya juga di sini aku melihat bagaimana Rehan Hanan itu cakep banget mainnya. Arkan Kakak juga ya kadang jengkelin, tapi kadang juga memang ya bagus pula dia kan. Nah, beda juga dengan Caraka. Caraka tadi, Hoki Caraka mungkin karena kesel ya dia nggak dapat suplai dan ditambah lagi tadi sempat dilanggar keras dan juga hampir cedera. Jadi dia mungkin belum bisa lah menunjukkan performa terbaiknya. Nah, awak pikir setelah diganti Hoki Caraka masuk Raven bakal jago nih Raven kan kayak lawan Brunei. Ternyata jelas memang Brunei kemarin itu terlalu lemah sih. Ketika dapat back yang keras kayak back Filipin, nah baru kelihatan Raven pun kikuk, bingung dia. Ya kan, selain daripada memang kurang support dari kawan-kawannya, tapi memang Raven belum bisa lah kalau misalnya aku ngelihat untuk dinaikkan ke senior, kayaknya masih mentah guys, serius. Ini pribadi aku ya, tapi mungkin kalian bisa komen di kolom komentar gimana menurut kalian. Tapi asli sangat sulit tadi Raven tuh bergerak guys. Ketika menghadapi back Filipin, itu baru back Filipin, kebayang nanti back Irak dan juga back daripada Arab Saudi. Waduh, kan siapa itu namanya tuh yang sempat bertekak sama Justin Hapner tuh, Kolibali, bukan Kolibali, Al Ahli kan. Tunggu, siapa namanya itu yang gede-gede badannya? Kalian komen di kolom komentar, lupa pula aku namanya. Nah, nanti partai pamungkas itu adalah partai ketika menghadapi Malaysia, dan itu menjadi partai bisa kita bilang hidup mati, apakah Indonesia bakal lolos apa enggak. Indonesia harus menang kalau untuk jadi juara grup. Kalau seri pun bisa ya, seri pun nggak masalah, yang penting Indonesia jangan kalah. Kalau kalah itu nanti bahaya. Yang penting Indonesia harus nggak kalah, seri kita tetap jadi juara grup. Nah, Malaysia mau nggak mau wajib menang, kalau seri mereka gugur guys. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pertandingan ya antara Indonesia yang berhasil menang tipis atas Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.